kita akan membahas terkait uniform search. Jadi tadi yang pertama tuh di sesi pertama tadi kita bakal membahas uninformed search, tapi yang kedua kita membahas informed search. Jadi informed search itu lebih ke dia udah punya clue, jadi lebih gampang, jauh lebih gampang. Kalau kalian tadi bisa ngikutin yang tadi, harusnya ini jauh lebih gampang sih. Nah, jadi yang pertama kita pahami itu adalah heuristik. Sebuah metode praktis untuk memecahkan masalah yang dirancang untuk menghasilkan solusi yang cukup baik ketika menemukan solusi yang paling optimal. Tidak mungkin, tidak terlalu rumit, tapi juga bisa diselesaikan. Dalam konteks ini, heuristik itu memperkirakan seberapa dekat suatu keadaan tujuan dari goal. Nah, contohnya gini. Kalian mau ke simpang 5. Aduh, caranya gimana enaknya? Kalian mau ke Jakarta, oke? Atau kalian mau ke suatu titik sini, titiknya mana ya paling gampang ya? Kalian mau ke Jogja, kalian mau ke Jogja deh, dari sini. Kalian mau ke Jogja, oke? Nah, kalian mau ke Jogja. Nah, di Jogja itu ada dua pilihan teman-teman. Lewat Jalan Magelang sama lewat Jalan Solo, oke? Perhatian dulu ya. Aku mendikte, kalian mau Jogja lewat Jalan Magelang atau Jalan Solo? Jaraknya lebih dekat via Jalan Magelang dibanding Jalan Solo. Dengan informasi itu, kira-kira kalian kalau mau ke Jogja lewat mana? Lewat Magelang atau lewat Solo? Jalan Magelang lebih dekat, Jalan Solo lebih jauh. Magelang katakanlah cuma 50 kilo, lewat Solo tuh 100 kilo. Kira-kira kalian mau Jogja lewat mana? Karena apa? Lebih dekat, lebih pendek. Nah, tapi sekarang kalian udah sepakat kan? Kalian milih ke lewat Jalan Magelang semua karena lebih dekat. Nah, ternyata di Magelang itu macet teman-teman 5 jam. Kalian lihat mana? Nah, itu informasi. Udah selesai. Jadi informasi itu tidak hanya memberikan resolution shortest path, tapi dia juga memberikan bobot. Gitu teman-teman. Jadi ada hal yang perlu kalian pertimbangkan selain jarak terpendek. Tetapi di situ apakah ada jarak-jaraknya kayak gitu? Oke. Jadi kalian perlu pertimbangkan bobot-bobotnya. Nah, nanti ada dua yang kita bahas di sini. Ada algoritma namanya greedy best first search, sama ada namanya A-star. Oke, aku catat ya. Yang pertama ada informed search. Itu namanya GBFS alias greedy. Yang kedua itu adalah A-star. Oke. Let's start. Kita bahas. Nah, greedy best first search, jadi dia itu hanya menghitung jarak terpendek. Jadi dia nggak mau tahu kayak tadi ada macet, tadi ada amit-amitnya ada kecelakaan. Yang penting shortest path dia gas. Itu greedy best first search. Jadi algoritma ini adalah memilih, boleh cerita ya, GBFS memilih node yang paling dekat dengan tujuan berdasarkan nilai heuristiknya. Jadi ini ada matematik ya, Fn sama dengan Hn. Jadi cara gampangnya bacanya adalah keputusan yang dia pilih itu hanya berpacu pada jarak di depannya, Fn plus Hn. Jadi nilai greedy best first search di situ. Fn plus Hn. Maksudnya adalah ketika aku ingin ke Jogja, yang aku pertimbangkan itu hanya jaraknya. Jadi kayak aku cuma cek Google Maps, wah ke Jogja itu lewat Magelang sama lewat Solo ternyata dekat lewat Magelang. Jadi aku langsung gas lewat Magelang. Fn plus Hn. Cara kerjanya ini adalah memilih node yang memiliki nilai heuristik terkecil karena dianggap paling menjanjikan. Gitu. Nah, GBFS itu selalu suboptimal, tidak lengkap, atau kadang bisa gagal. Nah, contohnya gini teman-teman. Kemarin ada bimbinganku datang ke kelas, Pak, kapan pakai GBFS, kapan pakai A-star? Jadi, aku langsung jamin ke sini.
kalau kalian pakai GBFS, plusnya dapat solusinya tuh cepet. Dapat solusinya cepat. Dapat solusi ringan dan cepat. Tiga kriteria cepat. Minusnya mungkin dia tidak optimal. Nah, kenapa aku bilang GBFS itu mendapatkan solusinya ringan dan mudah, tapi tidak optimal? Itu contohnya adalah ketika tadi aku ke Jogja, kalian semua pada pilih Magelang karena jaraknya apa? Lebih dekat kan? Jadi kita cara mikirnya, aku nggak mau tahu, pokoknya ke Jogja via Magelang itu lebih baik. Jadi kita mikirnya tuh ringan. Kita mikirnya ringan, nggak tahu caranya, dia pasti gas ke Jogja, jaraknya dekat, nggak tahu. Nah, itu konsepnya GBFS. Tapi minusnya tidak optimal. Kenapa? Ternyata di jalan ada macet. Ternyata jalan berlubang. Nah, makanya nanti ada Astar. Astar, dia optimal. Tapi dia minusnya komputasinya lebih hebat. Nah, contohnya itu adalah cara gampangnya. Kalau Astar itu kalian mau ke Jogja tadi lebih dekat ya? Oh iya lebih dekat. Tapi di sini ada macet. Di sini jalannya nggak enak. Ibaratnya kalian mau ke suatu kota, oh iya sih di sini lebih dekat. Tapi jalannya berlubang, nggak enak. Akhirnya nggak bisa full speed. Ya udahlah, akhirnya lewat jalan yang rada jauh tapi bisa full speed. Lebih optimal yang mana? Full speed atau nggak full speed kan? Full speed kan? Meskipun jaraknya lebih jauh. Itulah yang dimaksud ketika Astar itu berpikirnya komputasinya itu lebih banyak. Akan tetapi dia lebih optimal. Nah, back to Astar. Jadi Astar itu menggabungkan dua hal, biaya aktual dari awal dan biaya perkiraan ke depan. Jadi rumus heuristiknya adalah Fn, Gn plus Hn. Nah, kalau ini tadi kan Fn sama dengan Hn. Gn di sini adalah nilai load-nya itu tadi. Gitu. Jadi jalur yang dekat itu belum tentu dia pilih kalau Astar. Dia milihnya juga mempertimbangkan node-node yang lainnya juga. Oke, lanjutin. Nah, GBFS itu seperti kelinci yang hanya melihat ke depan dan berlari secepatnya menuju tujuan yang tidak terlihat. Jadi pokoknya gas, lari, manapun yang paling pendek digaskan. Tapi kalau Astar itu seperti kelinci yang ditunggangi kura-kura, pelan-pelan heuristiknya, tapi si kura-kura itu benar-benar berpikir. Nah, kenapa aku ngasih gambar kura-kura? Emang kura-kura bisa tahu di masa depan. Ini di slide Binus yang asli. Di slide Binus yang asli dia menggambarkan bahwa Astar yang lebih lambat itu kura-kura, tapi dia lebih deterministik, lebih heuristik, memikirkan apa ke depannya. Nah, contoh ini. Ini gampang banget, coba. GBFS tuh gini. Aku mau ke G. A ini bisa kemana aja? Ke B, C. Paling cepat, paling murah kemana? Siapa? C. C bisa kemana? F sama E. Paling murah kemana? F bisa kemana? G. Paling murah? G. Udah, itu namanya GBFS. Ini GBFS, ya. Jadi dia nggak peduli, dia nggak menengok-nengok kayak tadi. Dia nggak cuman di depan mana yang paling pendek aku gaskan. Itu namanya GBFS. Ya, paham GBFS? Paham ya? Cukup jelas ya. Nah, sekarang yang rada mikir dikit tapi nggak jauh. Nah, ini nih teman-teman. Ini ada perhitungan. Sebentar, ini tuh aku punya bobot kok kalau nggak salah. Oh ya ini.
Ini sudah aku gambarkan teman-teman. Jadi A itu bobotnya 5. Disimak ya. A itu bobotnya 5. B itu bobotnya 6, C itu 4, D itu 3, E 3, F1, G1. Ini jarak-jaraknya. Oke. Kita mau ke G. Sini. Kita lakukan hitung-hitungan. Nah, yang pertama kita lakukan A. Ini A star. Yang pertama itu kita dari A dulu kan teman-teman ya. Betul? Nah, A. A itu bisa kemana aja teman-teman? Ke B sama ke C. Nah, ke B sama ke C itu dijumlahkan 1 plus B terus 4 plus C. Nih. Jadi tadi kan kita ngitungnya awalnya cuma jarak, tapi si asal itu juga ngitung bobot gitu. Nah, berarti ke B nilainya berapa? Ke B 1 plus 6 sama dengan 7. Yang C berapa? 4 tambah 4 sama dengan 8. Sudah nih, nafas dulu. Ini baru sampai muntilan baru sampai muntilan. Nah, kita pilih nih, mana yang lebih kecil? B. Mana yang lebih kecil? Berarti kita cobakan si B-nya. Selesai. Oke. B bisa kemana aja? C sama D. Mana? C sama D. C sama D. Nah, aku lihat dulu. C sama D. Nah, cara jelasinnya berikut dulu. Nah, teman-teman, tahu nggak kenapa di sini itu 3? Kenapa nggak 4? Nggak tahu. Kenapa kira-kira tahu nggak? Kenapa ini 3? Harusnya aku lebih jabarin sih. Karena ini kan C nih. C itu HC itu kan bobot. C itu 3 karena C itu bisa diakses dari mana aja. AC sama ABC. ABC. AC sama ABC lebih pendek mana? ABC berapa? 3. Bobotnya? 4. 7. Nah, yang D berapa tuh? 4 tambah 3. bobotnya. Nah, aku kasih clue dulu ya teman-teman, biar teman-teman gak lupa. Ini depan jarak, ini bobot. Biar teman-teman bisa catat berapa. Ini juga jarak, ini bobot. Ini juga jarak pendek. Ini bobot. Nah, sudah kan? Sudah ketemu? Sudah. Nah, ini 7 dan 7. Sama kan? Nah, kita eksplorasi dulu yang sini nih. C bisa kemana aja? C bisa ke? Bisa ke E. E berapa jaraknya? E jaraknya berapa? 8. 8 dapatnya dari mana? A, B, C, E. Berapa? Dari mana? A, B, C, E. A, B, C.
8. Bobotnya berapa N? Bobotnya 3. 3. Jadi berapa? 11. Nah, D bisa kemana aja teman-teman? F sama ke kemana? G. Nah, F berapa? F jaraknya berapa? Berapa? 6. Iya, 6. F6 plus bobotnya 1. 1. Kenapa bisa? Karena itu jarak Kenapa dapatnya 6? 6 tadi dapatnya dari mana? A, B, D, F. A, B, D, F. Oke, kalau A, C, B, D, F berapa? 6, 9. Betul ya? Bener nggak sih? Kan D itu bisa 2 langkah kan? Sini sama sini. Sini nggak bisa, ini nggak ya? Cuma bisa 1 doang. Pendinginnya. Berarti berapa? 7. 7. Oke. Nah, kalau G yang via D sini ada berapa? G berapa? G 0. 8. G ada berapa? 8. 8 dapatnya dari mana? A, B, D, G. A, B, D, G. 8 plus 0. Nah, kalau F itu bisa kemana? F biasanya ke G. Oh, sorry, biar lebih spesifik. E masih bisa kemana-mana nggak? Dia cuma ke G, tapi nanti kan sama dengan sini kan. Nah, masalahnya F ini lebih kecil ke sini. Jadi ketika sampai ke sini dia dipilih paling kecil. Nah, ketika F kemana? G. F ke G. G. Berapa? 7 ditambah 0 sama dengan 7. 7 ditambah 0. dari mana? 7. Nah, di sini, aduh, satunya. Jadi untuk mencapai G-nya ada berapa nih? Kok kenapa ambil itu merah lagi? G-nya ada berapa di sini? 2. Ada 2. G yang paling kecil yang mana? 7. 7. Sini kan? Nah, G sini lewatnya mana aja? A, B, D, sorry, A, B, D, Kaget. F, A, B, ini tulisannya mau jelek banget. Tapi kan dia juga menghitung harganya. Oke, sampai sini, paham? Ada pertanyaan? Berarti tidak langsung dari T ke G ya? Kenapa? Ini, Nah, kan lebih murah bukannya kalau dia langsung ke G. ini 7. Tapi kan nanti dia ke G nya lebih mahal tetap ya. Kemana? Kan dia dari F ke G nya kan dia beri harus Ini bayar banyak, juga. ini 7, ini 8, G 8. G-nya 8, ini G-nya masih 8, ini G-nya cuma 7. Ini G-nya. Jadi, ini kan ketika F nih, ketika kondisinya udah sampai F sama G. Ya kan, ini lebih dari 7. Nah, dicoba dulu sampai G, bisa nggak sampai G? F masih bisa sampai ke dia apa enggak? Ditanyain. Udah? Ada pertanyaan? Kalau sini? Kalau pertanyaan soal sini aman? Jadi, ketika aku bakal punya grab search, aku bakal simple, Karena dia lewat F baru ke G itu dia pengen G. Kalau
W speed W speed Ya terus jelasin kenapa? W speed emang punya siapa kamu? Udah mau edit 1 tahun saya. Oke, aku punya challenge juga. Kalian sebutin huruf sampai kira-kira berapa huruf? Kira-kira sebut aja huruf. Sampai G ya. Coba. Ini A. Nah, A imajinasi aja kalian. A kira-kira bisa kemana aja? Apa? Enggak, ini nggak usah lihat ini. Imajinasi aja bebas. BC, B, terus C aja. Nah, terus BC ada mau bisa mana lagi? B kemana? Apa? Oh, jauh banget. Urut dulu. Apa? Mana bebas kalian? Mana? D dulu ya? D. Urut lah. Langsung E. Yang mana? Ya tengah. Ini berarti. Ini gini ya. Terus bisa? Saya bisa tak? Oke. Ada lagi nggak? Kalian main apa lagi? F sini ya. Jadi gini. Nah, terus satu lagi G ya. G di sini deh. G. Nah, kasih bobot dong sini berapa? Berapa? 1. Sini berapa? 3. Sini 4. Jangan itu dong. Terus sini berapa? 3. Sini berapa? 1. Sini? 100. Berapa sini berapa? 2. Sini? 5. Sini? 10. 7. Nah, jangan dong, gede banget. 4 ya, 4. Nah, oh DK-nya berapa? 3. Oke. Ini random ya? Set. 5. Nah, menggunakan GBFS dari A sampai G, satu stepnya apa? Menggunakan GBFS. GBFS. AB D AB, saya GBFS ya. ABD A, B, terus D, DG E, F, G. Iya, bingung kan kalian? Kenapa bisa kayak gini? Ini soalnya bikin kalian sendiri loh. Kalian sendiri loh. Harus tanggung jawab, kalian ekstrim. Harus tanggung jawab. Kenapa bisa kayak gini? Betul. Yuk kita bahas. Kita bahas ya pelan-pelan. A bisa kemana? B sama? Yang pilih paling kecil mana? B. Oke. Nah, sekarang kondisi state-nya kita di sini nih. Nah, ini si kelinci ini nggak peduli nih dia mau apa aja, mau lihat apa, mau lihat di belakang. Nah, B ini bisa kemana aja? D-nya sudah kejawab di sini. Kita sekarang lagi di sini. Nah, D mau kemana nih? Kenapa pilih D? Kenapa nggak langsung G? karena lebih kecil. Kita di sini. Nah, kemana? Terus G tinggal lihat. Nah, ini yang dimaksud dia apa namanya? Cari mikirnya gampang.
tapi dia nggak optimal. Gitu. Oke. Nah, sekarang yuk satu lagi, by the way. Ini mana hapus kok nih? Ada yang nanya. Sekarang A, B, C, D, E, F, G. Yuk, pick a number buat bobot. A berapa? Jangan gede-gede. Jangan gede-gede. Kemudian nanti kalian. Apa? 3. B berapa? 5. C 1. D 2. E 4. F jangan sampai 3. Oh, 3. G kalau. Nah, mari kita kerjakan menggunakan kastar. Mari kita kerjakan dengan kastar. Bukan kastar. Bukan kastar. Oke. Nah, kita kerjakan pakai astar. Jadi, yang pertama, astar, ini yang pertama jelas A kan? Habis saudara-saudara. Habis. Si. Habis sudah. Ulang nggak biasanya? Jangan dulu. Kamu nggak? Oke, kita menggunakan astar. A sama A bisa kemana aja? A bisa kemana aja? B sama C. Nah, nilai B ada berapa? Astar guys. 8. 8. 6. B berapa? 6. 1 plus 5. 6. C ada berapa? 4. C 3 4. 3 plus 1. Ini yang bikin soal kalian sendiri loh ya. Tanggung jawab. Nanti kita puyeng bersama nih. Oke. Nah, berarti yang kecil ya? C. C kemana aja? E sama F. E sama F. Nah, E ada berapa? E ada 2 akses tuh. Kok E tuh C? Ada 6 sama ada 8. Ada berapa? Atas tuh berapa? 8. Atas tuh F-nya berarti 8, bawah 6. Berarti E berapa? Yang ke-6 kan? Plus bobot Dan 7 enggak sih harusnya? F 4 4 sama tambah 3. 4 doang ya? Iya. 4 doang ya? Jadi itu 7. 7. Oke. Nah, terus berarti F bisa ke? G. Nah, udah kejawab. Y. G berapa? 6. 6 plus bobotnya? 0. 0. Nah, start spek ya berarti A, C, F, G. Bener gak? A, C, F, G. Betul. Ini soal random. Aku nggak nyiapin soal, nyiapin soal sendiri. Jadi start speknya A star di sini berarti A, C, F, G. Jadi kenapa aku membuat random soal? Ibaratnya kita itu adalah sebuah mesin komputasi yang bersama-sama. Kita menggunakan cara berpikir astar untuk menyelesaikan masalah. Terbukti kalian semua sudah jadi manusia-manusia komputasional. Aku nggak tahu, takut kamu nggak bisa jawab tuh. Oke, nah di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini astar sama yang greedy itu tadi. Oke. Kalau nggak ada, mungkin aku langsung balikan ke karena tinggal 1 jam. Nanti sesi AOL. Nanti kalian silakan balik ke kelompok masing-masing, silakan berdiskusi. Lalu aku kasih nanti mungkin waktu jam 3:45 buat stand up, buat present ide kalian. Ide kalian belajar. Nanti buat teman-teman bisa saling bertanya. Tapi sebelum aku pindah, kalian ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Sebentar, jangan pindah dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, aman. Nah, sebelum
sebelum pindah, aku pengen memastikan dulu pakai materi binus dulu. Nah, jangan pindah dulu, jangan pindah dulu. Aku menggunakan di materi binus dulu. Buat ini juga cuma dikit kok teman-teman, cuma dikit. Jadi teman-teman biar punya gambaran. Nah, ini menggunakan Pacman. Kalau Pak Vince di sebelah kita menggunakan Pacman. Tapi kalian jauh lebih expert, bahkan kalian membuat soal sendiri, menjawab sendiri menggunakan fungsional. Kayak gitu. Nah, sebenarnya menggunakan Pacman pun juga sama. Nah, Pacman itu kan dia menggunakan titik-titik-titik gitu. Jadi dia mencari titik-titiknya. Nah, gimana caranya? Yaitu tadi, informasi itu adalah tadi bedanya dengan uninformed karena ada apa? Ada bobot, ada clue. Nah, clue-nya di sini karena ada titik-titiknya. Nah, itu yang menggambarkan si Pacman tadi. Nah, lanjut. Nah, kalau information dia tuh lebih ke memberikan clue itu tadi. Jadi bedanya dengan informed adalah dia udah punya petunjuk-petunjuknya masing-masing. Nah, di sini adalah use the knowledge of the problem domain to build an evaluation function. Jadi, kalau kalian ingat tadi, kalau apa namanya? GBFS itu kan Fn sama dengan Hn. Ini GBFS. Nah, kalau Astar tadi ingat nggak apa? Fn sama dengan Hn plus Gn. Saya nampak aku itu. Gitu, heuristiknya. Mau tidur aku. Nah, ini yang GBFS. Nah, kalian mau kerjain ini? Mau kerjain ini? Masuk. Mau kerjain ini? Silakan kerjain sendiri. Silakan cari pet dari Arab sampai ke Hirsofa, gitu. Nah, Hirsofa. Dari mana ke mana? Bisa. Kalau pakai GBFS gampang. Bisa nggak? Arab Pakai sampai Hirsofa? ke Hirsofa. Dari Hirsofa. Oh, ini bobotnya. Ini bobotnya Hirsofa. CPU dan lain-lain. Gitu. Oke, lanjut ya. Nanti awal kalian nggak selesai nanti. Nah, ini Arab, terus CPU. Dia kan dipilih nih. Ini targetnya dia mau nyari kemana sih? Arab mau ke? Oh, Bukares. Nah, jadi di sini dia seperti aku bilang, dia Arab. Lalu di sini paling kecil yaitu CPU. Nah, di CPU ini terus dia pilih paling kecil lagi, Fagaras. Fagaras pilih paling kecil lagi ke Bukares. Gitu. Jadi ini versi lebih simpel ya. Tadi aku menjelaskan versi yang lebih detailingnya, tapi kalian semua keren udah bisa semua. Nah, ini Astar. Astar juga reverses. Tadi menggabungkan antara uniform causes sama GBFS. Nah, ini aku maksud. Tadi kalau UCS itu tuh dia tuh kayak pelan-pelan banget itu. Dia pelan-pelan banget, tapi benar-benar pemikir gitu. Aku nggak tahu kenapa dia menggambarkannya pakai kura-kura. Apakah dia bisa tahu di depan kayak apa? Tapi ya katakanlah si kura-kura ini meskipun pelan, tapi dia cerdas gitu. Nah, kalau si greedy ini tuh dari mukanya udah nyebelin gitu loh. Nah, dari itu terus habis itu dia memilihlah jarak-jarak yang sekiranya dia pendek. Nah, kalau Astar akhirnya dia digendong. Jadi kayak gabungannya itu. Nah, itu contoh gambarannya kalau di materinya Binus. Takutku kalau aku membawa deliver materi di Binus kayak gini, kalian nggak nyambung. That's why kenapa aku nambahkan materi-materi yang summary gitu tadi. Nah, ini juga aku tadi udah jelaskan bahwa S-star itu adalah Fn, Hn, plus Gn. Jadi dia tidak hanya memperhitungkan suatu speknya, tapi juga dia memperhitungkan bobotnya. Next. Nah, ini makanya tadi kan dihitung. Menghitung. Gitu. Ini Astar. Jadi kalau Astar itu harus menghitung bobotnya. Jadi yang benar SAG atau SPG. Nah, SAG atau SPG. Nah, itu berbeda di setiap Astar atau GBFS. Dia harus memperhitungkan apakah ada bobot atau tidak. Ini juga seperti ini. Nah, ini PR kita tadi. Mau dikerjain lagi? Masih kurang kalian? Masih kurang? Enggak. Udah capek?
Oke, nah udah selesai. Itu yang aku maksud. Jadi aku review lagi. Kira-kira tadi ada yang bisa jelasin nggak? Apa kelebihan GBFS sama apa kelebihan dan kekurangan dari GBFS? 3D Plus Plus. Ingat nggak tadi apa? 3D Plus Plus? Tapi Kelebihan kekurangannya apa? Cepat dapat solusi. tapi tidak Tapi tahu minusnya infonya. Cepat Info dapat jalan. Coba dapat solusi, ringan, minusnya tidak optimal. tidak optimal, betul. GBFS. Tapi kalau Astar apa? Lebih optimal. Lebih optimal, tapi minusnya Komputasi lebih berat. komputasinya lebih berat. Betul sekali. Besok yang tak keluarin itu aja deh. Oke.